mengajak orang tua dan sama-sama kita bertobat bareng. Saya juga orang tua punya anak dan saya merasa wah tidak mudah ini merebut atensi mereka. Kalau atensi mereka itu diwarnai dengan segala kemewahan yang ada, dengan kecepatan, dengan kemudahan, itu sangat menarik. Ya sementara orang tuanya begini-gini aja. Kalau ngomong nadanya juga ya lebih banyak marahnya daripada menyenangkannya begitu ya. Lebih banyak bikin kesal daripada bikin senang. Maka bukan soal quantity dari screen time, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan sistem. Cari yuk di internet siapa yang data scientist yang bagus. Dan itu membangun dia untuk melihat ada suatu higher calling yang dia bisa tampilkan. Nah ini di level yang terakhir. Jadi relationship itu dari cuman sekedar share space, share conversation, experience, lalu share heart, share emotion, menjadi share calling. Digital identity to kingdom identity. Supaya kita punya identitas yang kuat. Dan Bapak Ibu terakhir, pesan sponsor saya adalah jangan malu belajar. Sahabat EKB TV, kita jumpa kembali dalam program ini, program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama dengan saya sebagai pelayan warung, penjaga warung Pendeta Santiani Manurung. Sahabat EKB TV, kita jumpa kembali dalam program ini, program Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama dengan saya sebagai pelayan warung, penjaga warung Pendeta Santiani Manurung. Sahabat TKB, pada episode kali ini secara khusus program Warteg RI bekerja sama dengan UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana. Kita menghadirkan satu narasumber yang terkenal ya, para sahabat, di bawah judul Digital Parenting. Program Warteg RI ini kami persembahkan kepada para sahabat sebagai sarana, sebagai media bagi kita mempercakapkan berbagai topik yang tengah mengemuka di tengah masyarakat, dan tentu saja kita memberi responsnya sebagai orang-orang Kristen. Dan tadi saya sudah menyebut di awal topik yang akan kita perbincangkan ini tentang digital parenting dengan narasumber Bapak William Gunawan PhD CLC Certified Leadership Coach dari UKRIDA, sebagai di UKRIDA sebagai Dekan Fakultas Psikologi, Pak William Gunawan. Ya, Pak William, salam jumpa kembali Pak. Dulu pernah juga ke studio YKB TV, satu program ya, kerjasama dengan UKRIDA. Kayaknya awal-awal COVID ya Pak. Betul Bu, waktu itu, betul. Dengan Pendeta Arlianus Lalosa sebagai host. Dan saat ini dalam mata program yang baru 1 tahun lebih ya, program Warteg RI. Pak William, kita membincang tentang digital parenting di era teknologi yang luar biasa ini, sangat-sangat cepat. Nah, di segmen pertama ini saya memulai dengan Pak William. Kita tahu bersama bahwa di era teknologi yang luar biasa ini, media sosial, algoritma, AI, dan anak-anak zaman sekarang, kita mau sebut Gen Z, kita mau sebut lagi yang lebih muda Gen Alpha, saya nggak tahu lagi nanti seterusnya itu apa, mau diberi judul, saya tidak tahu begitu ya. Tetapi mereka luar biasa begitu ya, mereka sangat mereka sangat fasih, mereka sangat digital native ya, dengan itu semua. Dan jika diandaikan anak-anak ini sebagai murid ya, siapa sesungguhnya yang sedang membentuk mereka? Topik kita ini kan digital parenting. Kalau dulu eranya saya, eranya Pak William juga nggak jauh ya Bu. Sumber informasi itu kan kita tahu dari orang tua. Ya, kalaupun ada media ya kita tahu ya medianya begitu sangat terbatas. Ya, kita bisa sangat menyortir ya sumber-sumbernya dari mana. Tapi sekarang ini sumbernya banyak. Kalau diandaikan anak-anak itu seperti murid siswa ya, dengan begitu banyak hal, mereka bisa terhubung dengan teknologi yang demikian cepat, demikian canggih. Sesungguhnya siapa sih yang sedang membentuk mereka, yang sedang membimbing mereka?
Padahal mereka juga punya orang tua, Pak. Betul. Ya, menarik ya, Bu ya, Ya. pertanyaannya ya. Ya, Iya. Jadi kalau saya kalimatkan ulang pertanyaan Ibu tadi, setiap hari anak-anak kita itu dimuridkan sebenarnya. ya, Ya, pertanyaannya siapa gurunya? iya, Apakah orang tuanya, apakah guru atau dosen di kampus, atau jangan-jangan media. Nah, kita lihat dari berbagai informasi yang ada, media yang banyak memberikan pengajaran. Ada berapa istilah, tahun 2024 misalnya, Oxford merilis Word of the Year, itu adalah brain rot. Oxford mengatakan bahwa anak-anak sekarang nih ada fenomena otaknya itu seperti karatan. Kenapa karatan? Karena katanya terlalu banyak informasi yang tidak penting yang masuk. terlalu banyak informasi yang tidak penting yang masuk, Iya, membuat otak menjadi karatan. karatan. Ya. Nah, under capacity bahkan over capacity terjadi dalam bersamaan. Under capacity dan over Over capacity capacity terjadi bersamaan. Over capacity-nya apa? Over capacity quality-nya. Kita bicara quality informasi yang masuk itu kualitasnya tidak ada. Kita hanya disajikan dengan banyak informasi yang sangat cepat. Sosial media, TikTok misalnya, kita kalau scrolling jadinya scrolling terus nggak tanpa berhenti. Itu ada penelitian kami mengatakan rata-rata time screen anak-anak sekarang itu 5-6 jam. 5-6 jam Istilah sehari. doom scroll itu ya. Doom scroll itu mereka scrolling tanpa sadar, tahu-tahu 5 jam Iya. udah lewat. Ya. Itu secara quality-nya nggak ada, lalu kapasitasnya tapi berlebihan. Jadi over capacity, tapi under quality. Ya. Oke. Jadi ini fenomena yang kita hadapi sehingga mereka akhirnya span of thinking-nya itu singkat. Memory span-nya juga pelan. Sama seperti ikan. Ikan itu kalau ada satu percobaan, ikan itu dikasih dikeluarin dari sebuah akuarium, lalu dikasih ke akuarium yang lain yang lebih besar. Lalu dalam waktu 6 detik kemudian dipindahkan ke akuarium lagi yang lebih kecil. Nah, dia akan lupa bahwa dia itu sudah pernah di tempat yang besar, sehingga dia akan hidup seolah-olah tempatnya itu masih kecil saja. Karena apa? Karena memorinya cuma 6 detik. Nah, anak-anak kita sekarang punya masalah memory span. Memorinya tidak lebih panjang daripada ikan koki. Aduh. Memorinya tidak lebih panjang daripada Ikan koki. sebegitunya ya, Pak. Ya. Ikan mas ya, ikan mas Iya, koki iya, ya. iya, sebegitunya ya. Iya. Jadi saking mereka sering sekali scroll, begitu banyak informasi, tapi ternyata kemampuan thinking mereka Berkurang. justru malah berkurang. Ya, Ini kesannya kan kayak kok bisa terjadi ya, ya, ya. bahwa ternyata begitu banyak informasi yang masuk, tapi justru kemampuan mereka untuk berpikir justru malah berkurang. Lalu kemudian bagaimana bisa kebiasaan-kebiasaan itu dapat membentuk otak kita, Pak? Ya. Saya membayangkan berarti otak kita itu enggak cuman begini doang ya, Pak? Iya, betul. Kalau tadi Bapak mengatakan kan tadi kemampuan mereka justru menjadi under capacity. Iya, Saya membayangkan berarti otak kita itu punya kapasitas. Ya, betul. punya kapasitas. Ya, dalam psikologi istilahnya adalah neuroplasticity. Jadi bukan cuman sekedar sesuatu yang firm, tapi sesuatu yang fluid, dynamic, sesuatu yang bisa ditarik, bisa, kalau dulu ada tokoh superhero namanya Plastic Man. Iya. Nah, itu bisa ditarik melar sampai sepanjang-panjangnya. Nah, otak itu juga diibaratkan seperti itu, bahwa otak itu sebenarnya punya kemampuan yang tidak terbatas. Tapi pada waktu otak itu diberikan konsumsi yang kecil, yang tidak berkualitas, lama-lama otaknya itu jadi under capacity. Oke. Itu ibarat kalau tubuh kita yang Tuhan berikan anugerah begitu luar biasa, bisa lakukan apa saja, tapi kalau dikasih makannya junk food terus, fast food terus, itu akhirnya badan kita jadi melar, jadi gemuk, jadi ototnya tidak berfungsi, kapasitasnya semuanya berkurang. Persis. Jadi Padahal under capacity. Padahal potensi
dari biologi organ-organ tubuh kita itu bagus, Ya. tetapi begitu diberi makanan yang buruk lalu kemudian memperburuk kapasitas organ-organ tubuh kita. Ya. Berkaitan dengan kenyataan itu, Pak William, lalu kemudian bagaimana orang tua mesti berperan? Hmm. Ada yang berpikir bahwa ya udah dibatasi aja Ya, ya. penggunaan waktu dia untuk screen time ya. Apakah itu cukup atau ada hal yang lain yang harus orang tua Perhatikan ya. perhatikan? Ya. Nah, kalau kita bicara peran orang tua, maka kita akan masuk dalam teori parenting. Parenting yang kita kenal ada 3. Otoriter, yang gaya ABRI, Hansip, Kayak Satpam, VOC katanya. VOC kolonial, atau yang gaya kedua yaitu yang sebaliknya, yang bebas, laissez-faire, apa saja. Atau gaya yang ketiga, gaya yang autoritatif, yang mengembangkan pada relasional. Oke, nah jelas yang pertama kita tolak, yang kedua juga terlalu jauh dari prinsip Alkitab. Yang baik adalah yang relasional. Tapi relasi yang bagaimana? Apakah relasi yang cuman sekedar surface atau masuk ke relasi yang lebih dalam? Nah, di sinilah masuk ke digital parenting yang konsepnya adalah bukan cuman sekedar hadir sebagai parent tapi sebagai coach. Nah, parent yang juga adalah coach artinya apa? Orang tua yang bukan hanya menjalin relasi tapi juga memberdayakan anak. Ya. Kalau kita lihat kondisi sekarang, kenapa perlu seperti ini? Sekarang ini the real currency itu bukan lagi rupiah, apalagi lagi meremah, bukan lagi dolar atau bahkan kripto. Tapi the real currency sekarang adalah attention. Attention is the new currency. Banyak ahli atau bahkan banyak perusahaan berlomba-lomba mencari atensi, berusaha menangkap apa sih yang jadi fokus seseorang, sehingga waktu seorang bisa cek dia sering belanja apa, algoritmanya akan muncul, itu adalah atensi. Betul. Dia sering beli apa nih, pola kebiasaannya apa, apakah tengah malam, apakah siang, jam berapa dia bisa membeli, apa yang biasa dia beli, di toko apa dia bisa membeli. Itu semua algoritma yang akhirnya tanpa sadar kita semua punya algoritma khusus. Dan itulah atensi yang sedang ditangkap oleh para bisnismen dan para pengusaha, sehingga anak-anak kita kenapa sulit lepas dari gadget? Bukan gadgetnya, tapi atensi yang ditangkap sedemikian rupa, diperkaya dengan berbagai kemasan yang menarik, sehingga anak-anak nggak sadar, oh ternyata saya sedang membeli, bukan membeli barangnya, tapi membeli atensi yang dikemas dengan begitu luar biasa. Jadi atensi, bahwa ternyata the real currency tadi Itu itu ya, atensi. adalah atensi. Jika memang kenyataannya seperti itu, Pak William, dan itu dapat membentuk ya, bahkan membentuk cara berpikir, bisa membentuk karakter juga, Ya. bisa membentuk identitas juga. Betul. Jika memang demikian, mereka bahkan hadir itu dekat sekali dengan kita, khususnya dengan anak-anak. Bagaimana apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Apakah merebut atensinya? Ya. Apakah dengan membatasi screen time itu cukup, atau apa yang harus Hal praktis apa yang dilakukan perlu orang tua. dilakukan oleh orang tua? Baik, ya Ibu, saya ingin mengajak orang tua dan sama-sama kita bertobat bareng. Saya juga orang tua punya anak, dan saya merasa wah tidak mudah ini merebut atensi mereka. Kalau atensi mereka itu diwarnai dengan segala kemewahan yang ada, dengan kecepatan, dengan kemudahan, itu sangat menarik. Ya, sementara orang tuanya begini-gini aja. Kalau ngomong nadanya juga ya lebih banyak marahnya daripada menyenangkannya begitu ya. Lebih banyak bikin kesel daripada bikin senang. Maka bukan soal quantity dari screen time, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan sisi quality-nya. Nah, maka ini ada satu konsep yang disebut dengan 5 level of digital maturity. Ada 5 level kematangan digital. Level yang pertama adalah kalau kita menggunakan gadget atau menggunakan perangkat digital itu sebagai sarana konsumtif saja.
Ini pakai terus-menerus. Doom scrolling, brain rot. Atensi kita direbut sepenuhnya tanpa ada filter. Ini level 1. Level 2 adalah kita mulai punya kontrol dan kita menggunakan media ini sebagai sarana rekreatif. Jadi bukan konsumtif lagi tapi rekreatif. Kalau perlu capek abis kerjain tugas, capek pulang dari kantor, saya butuh rekreasi. Rekreasinya daripada pergi keluar, ya sudah pakai handphone, it's okay. Tapi ya sudah dikendalikan. Artinya nonton YouTube 30 menit, nonton podcast sesuai, satu podcast saja cukup. Yang penting dapat insight-nya kuat, kamu refleksikan mendalam, itu rekreatif. Nah, tapi masuk ke level 2 saja nggak cukup, perlu masuk level 3, yaitu yang produktif. Daripada nonton video yang nggak jelas, ya lebih baik nonton warteg. Lalu dari nonton warteg itu dianalisa lebih mendalam, sehingga menghasilkan sesuatu yang menetap. Oh iya ya, ada lesson learn. Ada sesuatu yang saya dapat. Gitu. Nah, nanti dari situ naik ke level yang keempat, bukan cuman sekedar produktif untuk nonton podcast misalnya, atau bukan cuman sekedar belanja yang selektif dan sesuai kebutuhan, tapi kita mulai menggunakan gadget secara purposeful. Ada tujuan yang kita mau capai. Sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kita yang lebih tinggi? Kalau kita orang-orang Kristen dipanggil untuk jadi saksi, bagaimana kita bisa menjadi saksi melalui perangkat digital? Bagaimana kita bisa berbagi melalui internet dan segala sosial media yang kita punya? Nah, ini level yang keempat, purposeful. Baru yang terakhir, transformatif. Gimana kita bisa mengubah culture, bisa mengubah pemikiran, bisa mengubah suatu pola yang selama ini salah menjadi sesuatu yang baik dan sesuatu yang bermakna sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya pikir ini penting, Bu, karena kalau kita ingat Alkitab, Roma 12 ayat 2 bilang berubah oleh pembaruan budi. Pakai asal katanya di situ, berubah itu metamorphos. Ya, Ibu lebih paham. Bagaimana itu berubah dari ulat, dari kupu-kupu, bukan cuman sekedar digital itu untuk nambah informasi, tapi terjadi transformasi. Transforming mind and heart. Jadi yang diukur bukan saja screen time-nya, tetapi yang diukur oleh orang tua sejauh mana penggunaan penggunaan teknologi digital itu, apakah mereka hanya konsum saja, atau sarana rekreasi saja, atau produktif, atau membawa tujuan ya, buat hidup mereka, ada lesson learn buat mereka, lalu kemudian itu membawa transformasi untuk hidup mereka. Kalau begitu, yang perlu diperhatikan oleh orang tua berarti ketika anak-anak menggunakan gadget ini, sejauh mana gadget itu membentuk anak-anak dari orang tua. Betul. Jadi berarti orang tua harus memperhatikan betul nih penggunaan gadget yang anak-anak lakukan setiap hari itu dapat membentuk mereka menjadi siapa di kelak nanti ketika mereka dewasa. Betul, Bu. Wah, ini menarik ya. Tapi seperti apa itu mengukurnya? Seperti apa ya supaya penggunaan digital yang dilakukan itu menuju digital maturity. Kalau ternyata bukan hanya pembatasan screen time saja. Kita akan obrolin itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis,
sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja. Itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat TKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program ini Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, bersama dengan saya sebagai penjaga warung, pelayan warung, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat TKB TV, kita sedang mempercakapkan sebuah topik yang menarik tentang digital parenting. Kita memasuki segmen yang kedua ini dengan narasumber Bapak William Gunawan, PSD CLC dari Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta. Pak William, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Saya mau mengingatkan, siapa tahu ada para sahabat yang baru masuk ini ya di segmen yang kedua ini, bahwa di segmen yang pertama kita kita sudah membincang tentang jika sedemikian sering anak-anak dapat mengakses internet, jangan sampai lupa bahwa orang tua perlu memperhatikan internet yang mereka pakai itu dapat membentuk mereka menjadi siapa, ya. Bahwa ternyata penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab dapat membentuk cara berpikir yang justru bukan makin bagus, tapi bisa tadi ya mengalami brain rot. Dan yang kemudian adalah bagaimana menolong anak-anak agar penggunaan digital itu membuat mereka justru menjadi makin dewasa. Nah, ada satu yang menarik di segmen 1 adalah tentang orang tua perlu merebut atensi. Atensinya anak-anak yang hari-hari itu ngelihat hal yang menarik yang disodorkan oleh teknologi digital. Bahwa nggak cukup hanya sekedar membatasi penggunaan waktu mereka mengakses screen time, tetapi masuk kepada hal yang jauh lebih utama, merebut perhatian mereka. Dengan cara apa, Pak William? Iya, susah-susah gampang ya, Bu. Biasanya kalau kita orang tua, kita maju dengan nasihat atau kita maju dengan counter attack. Oke, counter attack. Biasanya ya kan, anaknya serang dulu Ya. dengan banyak kegiatan, lalu kita bilang, "Hey, stop, waktunya makan. Stop, waktunya belajar." Akhirnya yang terjadi adalah perdebatan. Oh, betul itu. Pengalaman ya, Bu ya. Iya, betul itu. Iya, Mensehat, iya, kita betul. maju dengan jangan ini, jangan itu, jangan 1000 banyak jangan. Iya. Ya. Dan itu akhirnya tidak mengubah mereka. Karena anak itu nggak kekurangan koneksi, anak itu nggak kekurangan perhatian, tapi yang mereka kurang itu sebenarnya adalah presence, kehadiran kita. Kehadiran. Ya. Ada satu teori psikologi yang menarik, namanya teori attachment. John Bowlby mengatakan begini, children grow best when they feel safe. Oke. Jadi anak-anak akan bertumbuh secara menjadi diri mereka yang terbaik waktu mereka merasa aman. Oke, sementara yang sering lebih banyak kita hadirkan adalah relasi yang tidak aman dengan mereka, relasi konflik. Tadi counter attack tadi itu Counter membuat attack tidak tadi aman. membuat tidak aman. Mereka merasa dihakimi, mereka merasa menjadi musuh. Ya, musuh saya bukan cuma di sekolah tapi juga di rumah, dan my parents become my greatest enemy. Wah, itu menjadi suatu nightmare buat kita semua. Iya. Karena kadang-kadang akhirnya kita masuk fokus sebagai guru, orang tua dan guru sebagai pengajar, sebagai pembimbing, bukan tadi peran yang tadi saya tawarkan sebagai coach. Sebagai coach ini penting ya, Sebagai sahabat, coach. sebagai coach. Ya. Ya. Nah, kenapa menjadi coach? Karena coach itu membantu anak untuk mengenali dirinya. Anak ini kan dari lagi remaja terutama ya, itu masa emosinya lagi naik turun, roller coaster. Dia sendiri nggak ngerti apa yang terjadi. Dia sendiri juga sebenarnya tidak mau begitu. Jadi kalau ditanya, kenapa sih kamu main gadget mulu? Dia akan dengan muka polosnya, I don't know, Mami. Ya. I don't know. It's beyond my control. Dan memang betul. Itu di luar kontrol mereka, di luar kemampuan mereka, karena koneksi internet tadi yang ada itu membuat mereka mengalami brain rot,
akhirnya mereka under capacity untuk bisa berpikir keluar dari itu, mereka terjebak. Sehingga kita perlu menghadirkan sesuatu, perlu menghadirkan sesuatu yang menerobos dan memutus koneksi tadi. Jadi internetnya harus disconnect dulu. Oke. Walaupun itu juga bisa membawa resistensi juga kan? Betul. Nah, bagaimana disconnect-nya bukan dicabut listriknya, tapi kita hadirkan dengan sesuatu yang menggantikan. Anak boleh saja pakai internet, tapi papa mamanya temenin di sampingnya. Papa mamanya hadir bersama-sama. Tentu saja dengan izin dan dengan diskusi, doing something together. Disesuaikan dengan usia. Disesuaikan usia. Oke. Kita jangan berfokus pada memperbaiki perilaku, tapi kita berfokus untuk membangun relasi. Apa yang perlu dilakukan orang tua berarti ketika duduk di sampingnya begitu dan mendapatkan oke, boleh gitu. We making connection instead of making correction. Oke. We building connection Ya, ya. instead of Correction. Ya. Jadi kita hadir di sana, kita berusaha memahami sebenarnya dia sedang ngapain sih. Dia sedang main game. Oke, mengapa game ini menarik? Ada apa dengan game ini? Kita jangan bersikap-sikap, kamu ngapain sih? Mami nggak ngerti. Nah, disitulah awal dari jarak yang kita hadirkan. Waktu kita hadir di samping dia, kita berusaha memahami dia main apa sih. Oh, kamu lagi main Mobile Legend. Mobile Legend tuh mainnya begini ya. Nggak usah ngomong macam-macam, kita duduk di sampingnya, kita coba melihat apa yang membuat dia tertarik, apa yang membuat dia menarik. Dari situ kita berbincangkan bahwa, oh ternyata kamu pakai strategi ya. Untuk kamu bisa main game ini, sebenarnya kamu itu butuh kerjasama ya. Ternyata kamu harus berpikir ya, ada resource yang kamu punya, ada demand yang ada di situ, terus gimana kamu ngatur supaya bisa menang. Oh, kamu analisisnya bagus juga ya. Oh, kok bisa ya analisisnya ya. Mereka merasa apa? Divalidasi. Mereka merasa bahwa, oh, my parents know. My parents understand me. Oke. Sehingga waktu anak itu datang, mami, saya berhasil nih ngalahin musuh yang itu relate. Kita bilang, apaan sih kamu nggak ngerti mami. Oke. Tapi itu something, oh gitu ya. Terus kamu nextnya apa? Saya mau ngalahin musuh yang itu. Oke, kalau untuk ngalahin musuh itu, kira-kira butuh berapa jam? Mungkin butuh 5 jam, mami 6 jam. Oh gitu ya, gimana supaya lebih cepat caranya? Oke. Oh gini, saya harus beli token mami gini-gini. Oh oke, beli token ya. Kamu punya uang? Enggak, tapi saya mau pakai uang jajan mami. Boleh nggak mami? Nah di situ kita masuk diskusi. Sehingga kita tahu apa yang terjadi dan kita membantu dia untuk making decision together. Oh, jadi kesepakatan akhirnya kita bilang kalaupun mau dibatasi screen time itu berawal dari Pembicaraan pembicaraan tadi. tadi. Jadi kenapa perlu dibatasi? Karena kamu ternyata 2 jam bisa kok. Apakah harus hari ini? Enggak, oh besok aja. Oke, kalau besok gimana plan-nya? Setelah connection itu betul-betul dibangun ya. Setelah connection itu baru bisa correction. Yes. Kalau enggak akan muncul. Ya, connection before correction. Ya. Itu penting sekali. Karena itu kita perlu lakukan sebagai orang tua, bergerak dari sekedar membatasi screen time menuju apa? Oke. Nah, dari sekedar screen time, kita harus masuk kepada screen time itu kan waktunya saja. Penggunaan waktu. Kita harus berubah kepada sacred time. Ya. Waktu yang meaningful. Yang tadi ngobrol itu juga termasuk sacred time. Belum. Oke. Belum. Itu baru awal. Oke. Itu baru awal. Menarik, Bu. Jadi kalau dibikin level ada 5 kayak tadi. Oke, kita lihat satu-satu. Yang pertama, kadang-kadang yang kita hadirkan waktu anak main internet adalah shared space. Anak main internet, kita main handphone. Ada di satu ruangan, makan di meja yang sama, masing-masing sibuk, tapi dunia lain. Oke, itu shared space, tapi belum ada shared mind. Oke, level 2, kita masuk kepada shared mind yang lebih deep, kita shared conversation. Kita bicarakan bersama-sama apa yang ada. Apa yang kita tadi bahas di internet. Tadi sebenarnya kita lagi bahas apa sih? Mungkin mereka habis nonton bola, kebetulan lagi habis ngomong bola, ternyata menang ya. Argentina kok bisa menangnya begitu ya? Wah, Messi cetak gol, Messi bikin rekor. Menurut saya lebih bagus sih Bellingham tuh Inggris. Wah, itu sesuatu yang kita percapkan. Yang conversation muncul. Tapi apakah cukup? Belum. Itu baru di level 2. Baru kita bercapkan sesuatu yang ada di luar. Sesuatu yang di luar diri kita, sesuatu yang ada di dunia maya. Tapi belum kita tarik ke dalam, ke apa yang kita alamin dalam pengalaman bersama.
Nah, masuk ke shared experiences. Tahu nggak? Dulu papi juga suka nonton bola loh. Papi juga seneng main bola. Kan kita pernah main bareng, ingat nggak? Kita pernah bikin gol. Kamu pernah bikin gol kayak golnya Messi itu. Nah, di situ kita membangun memori, membangun pengalaman, membangun experience yang akhirnya bisa naik level shared heart. Kita punya emosi yang sama. Iya ya, ternyata waktu itu seru ya. Wah, waktu zaman COVID. Ternyata waktu COVID seru loh. Waktu COVID, kamu ingatnya apa? Wah, waktu COVID ingatnya apa ya? Pakai masker, sekolah online. Saya berharap anak saya akan jawab, yang seru itu waktu main bola, Didi. Waktu kita main bola di taman. Terus waktu itu, nama anak saya Marvel namanya, SMA. Dia cetak gol, lalu wah kamu lompat-lompat persis seperti Ronaldo, siu begitu. Wah itu pengalaman yang, wah kita udah lama nggak main itu ya. Kita main lagi yuk. Nah itu sesuatu yang akhirnya mereka ingat bahwa ayahnya hadir, ibunya hadir. Bukan cuman sekedar melakukan sesuatu, tapi hadir dan making meaningful insight together. Saya ingat waktu COVID itu, kami sangat terberkati, Bu. Karena adanya pembatasan, akhirnya main. Setiap pagi kami jalan pagi, setiap sore kami main bola, malam kami main board game, bareng. Dan di situ saya bisa tahu ternyata anak saya cukup kreatif, karena lebih banyak dia yang menang daripada kami. Jadi kalau main board game tuh, wah dia punya banyak akal sehingga kami kalah. Main Halma kalah, main Uno kalah, main DOS kalah, main Avalon kalah. Wah dia keren banget. Kita baru sadar bahwa dia juga punya karakter yang nggak lelah berjuang, nggak mau berhenti waktu kita main game. Dan itu somehow membuat kami merasa lebih aman dan lebih tenang. Sehingga waktu percakapan itulah kita bisa bicara, Marvel ternyata bagus ya, kamu daya analitisnya bagus loh, kamu kritis banget Vel. Kamu pernah mikir nggak kalau kamu kritis dan kamu analitis begini, kamu bisa dipakai Tuhan untuk bikin sesuatu loh. Kamu bisa kamu senang riset. Jadi ingat dulu kamu riset apa bedanya, apa yang menyebabkan jenis-jenis kentut. Anak saya beliin buku Bu tentang ilmu perkentutan. Wah ini papanya kurang kerjaan. Tapi anaknya lebih kurang kerjaan lagi. Dia catat berbagai jenis fart itu Bu, di dalam bukunya dia catat, lalu kemudian dia analisa setiap hari apa jenis, maaf pemirsa, apa jenis kentut yang dia keluarin. Dia catat satu, akhirnya dia buat tabulasi dan dia bisa ukur dia dalam sehari keluar apa saja. Tapi nggak cukup, dia malah go beyond, dia buat riset, dia analisis apa yang menyebabkan jenis tertentu. Misalnya time bomb. Misalnya apa dynamite, buar gitu ya, atau kenapa suatu hari bukannya dynamite tapi silent but deadly. Wah, itu kan diem tapi serem, apalagi kalau di lift ya Bu ya. Wah, silent but deadly kenapa? Akhirnya dia ketemu ternyata waktu dia makan ubi, ternyata waktu dia makan telur itu menghasilkan jenis kentut yang berbeda. Nah disitulah kita masuk ke dalam percakapan yang meaningful. Kamu kalau suka seperti itu, kamu pernah dengar nggak istilah data scientist? That's what people do with data. Itu yang orang-orang lakukan dengan data, dengan perhitungan, dengan analisa, dan kamu bisa jadi itu. Would you like to do that kind of job? Wow, ada ya kerjaan kayak gitu, Dedi? Ada, namanya data scientist. Kita doa, mau nggak? Kamu suatu hari jadi data scientist yang terkenal. Kita cari yuk di internet siapa yang data scientist yang bagus, dan itu membangun dia untuk melihat ada suatu higher calling yang dia bisa tampilkan. Nah ini di level yang terakhir. Jadi relationship itu dari cuman sekedar share space, share conversation, experience, lalu share heart, share emotion, menjadi share calling. Dia punya suatu higher call yang dia pikirkan dan dia doakan bersama. Kalau begitu Pak William, orang tua yang perlu pertama dan utama mengubah dirinya dong. Saya bersyukur karena Ibu Pendeta pertobatannya itu langsung mulai. Langsung bertobat Bu. Setuju Bu, kita yang harus bertobat lebih dulu. Enggak, sedari tadi saya memperhatikan berarti orang tua itu mesti yang pertama kali memiliki kesadaran untuk mengubah Exactly. dirinya. Iya Bu, setuju.
Betul ya. Betul, Bu. Karena dari tadi saya memperhatikan karena mulai dari ajak ngobrol yang santai, masuk ke dunianya, dia merasa diterima. Tapi nggak cuman itu saja, lalu kemudian orang tua juga perlu melakukan research, perlu terus belajar begitu ya, terus memperhatikan apa yang menjadi potensi-potensi anak, lalu kemudian menciptakan pengalaman bersama, lalu kemudian share pengalaman, hati, lalu kemudian membantu dia juga untuk melihat apa yang menjadi panggilan hidupnya. Ya, ya. Wah, itu jadi orang tua benar-benar Menantang ya, Bu. menantang ya, Pak William. Karena gitu, karena itu yang paling utama berarti anak itu tidak perlu ya mendengar, maksudnya semua diomongin, semua hal itu selalu orang tua selalu beri nasihat. Itu nggak terlalu guna, Pak. Bukan nasihatnya, tapi connectionnya yang kita hadirkan. Karena kalau kita ingat, Bu, izin tadi Ibu udah bicara tentang pertobatan. Ulangan 6, Bu, ayat 7. Iya. Kan? Ajarkanlah Taurat itu berulang-ulang. Iya. Waktu makan, waktu jalan, dimanapun, kapanpun. Iya. Itu sebenarnya kan that's not about correction. Itu bukan menyampaikan Tauratnya, bukan. Tapi it's talking about relation. Itu bicara tentang kehadiran. Nah, itu menarik karena bisa saja kan itu ditafsirnya dengan cara ya aku mesti Ajarin terus. Iya, mesti nasihatin sampai anaknya sampai udah bosen, lalu kemudian dia belum ngomong, nanti bentar lagi mau ngomong ini nih. Ada gitu. khotbah lagi nih, ayat tertentu muncul. Ya. Saya memaknai ulangan 6 ayat 7 itu sebagai relation. Tuhan di dalam zaman yang 2000 sebelum Masehi, Bu, mengatakan ajar itu berulang-ulang. Kapan saja, di mana saja. Artinya you living it in your daily life. Bukan cuma diajarin, tapi didiskusikan, dipercakapkan, dan dijadikan sebagai sesuatu yang dibagikan bersama. Ya, ini relasi sehari-hari. Ya, karena anak nggak akan mengingat semua nasihat, tapi anak mengingat pengalaman. Nah, bagaimana kita di zaman yang sekarang yang ada teknologi yang mengganggu kita, yang istilahnya adalah technoference, ada intervensi yang muncul karena teknologi, kita tetap ada mendiskusikan nilai-nilai. Nah, ulangan 6 ini juga buat saya pikir bukan cuma orang tua ngajarin anak, tapi anak ngajarin orang tua. Saya mau cerita satu poin yang sederhana. Waktu kami suatu waktu liburan ke New Zealand, Bu. Ada gunung tertinggi di New Zealand namanya Moon Cook. Lalu kami ingin manjat, itu ada suatu trail, saya lupa apa namanya. Hooker Valley Trail, tracker. Itu panjang sekali, kurang lebih mungkin ada 1000 anak tangga, menuju ke sana mungkin setengah jam. Naik terus untuk bisa melihat salju. Kami seumur hidup belum melihat salju. Anak saya umur 8 tahun dengan istri dan keluarga yang lain pengen sekali lihat salju. Di tengah jalan Bapak Ibu, Bu, saya baru 500, mungkin setengah lah ya, nggak sampai 500. Rasanya lutut udah pegel, kaki udah aduh, naiknya juga napas gaus-gausan. Saya bilang ke anak saya, istri saya, udah ya, kita nyerah. Cukup deh, kita turun deh. Mereka dengan agak kesel tapi sedih, tahu bahwa nggak bisa mencapai puncak karena udah terlalu capek. Ya udah, kita mundur, kita turun, balik lagi, ya sudah. Tapi waktu makan kita masih ngomongin, di mobil masih ngomong, anak saya masih protes, kenapa kita nggak sampai. Ya, saya bilang, iya sorry Dedi, capek, mami juga capek. Iya, nanti kita adalah kesempatan lain. It's okay Marvel, it's okay. Nah, besoknya Bu, kami pergi ke satu daerah lain namanya Wanaka. Di situ ada wahana besar, ada giant puzzle. Nah, ini ada puzzle yang gede, labirin besar. Besarnya mungkin 2-3 kali lapangan bola. Besar sekali. Ada 2 lantai. Naik turun ada tangga. Jadi tugas kita adalah kita harus pergi ke 4 pojok, mendapatkan bendera, lalu membuat poin, lalu barulah kita memecahkan puzzle itu. 1 jam nggak selesai, 2 jam nggak selesai, 3 jam. Wah, saya udah nyerah. Saya bilang ke anak saya, udah Val, we never gonna make it, let's quit. Anak saya dengan mata yang terbelalak sambil marah, Daddy, we are failing yesterday. Kita fail, we was fail yesterday. Kita tuh gagal, we were fail. I don't wanna fail again today. Saya nggak mau gagal lagi.
let me finish it, with or without you. Waduh, kalau dibiarin takut nyasar, kalau temenin gak tega, akhirnya Bapak Ibu, Bu, kami tetap jalan 1 jam lagi, 4 jam setengah, akhirnya puzzle selesai. Tapi begitu selesai, kita berpelukan, kita lompat sama-sama, berpelukan bersama, kita bilang, yes, we make it. Di hari itu, Ulangan 6 ayat 7. Bukan saya yang ngajarin dia. Dia yang ngajarin kami untuk terus berjuang, never stop fighting till the end. Itu tempatnya namanya Wanaka, plus lagi rame film Wakanda Spirit, Blue Panther. Itulah semboyan keluarga kami sekarang, The Wanaka Spirit. The Wanaka Spirit. Ya, semangat untuk tidak berhenti. Semangat untuk tidak berhenti. Pak William, di segmen yang kedua ini, apa yang penting sekali yang mesti perlu diperhatikan oleh orang tua dari screen time ke second time? Ya, berada bersama-sama dengan anak, being there just the way you are. Biar anak melihat kita apa adanya, bukan karena mau ada apanya, tapi kita menjadi diri kita vulnerable, goyah, lemah. Disitulah anak melihat, I love my dad not because he is perfect, but I love my dad because he loved me, and I love him. Him or her. Baik, Pak William, kita lanjut di segmen yang ketiga. Dari mereka ini kan punya identitas digital, nggak usah ditanya lagi ya. Dari yang 2 segmen ini, dari segmen pertama dan segmen kedua ini, Pak William sudah memberikan penjelasan yang sangat menginspirasi kita. Dari digital identity, kita mau membimbing mereka kepada apa yang jauh lebih ideal. Kita akan bersama-sama obrolin itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Kita sedang membincang satu topik yang menarik tentang digital parenting. Kita memasuki segmen yang ketiga dengan narasumber Bapak William Gunawan, PhD CLC dari UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta. Baik, Pak William, kita lanjut di segmen yang ketiga ini. Mereka, identitas digital mereka nggak perlu diragukan. Tapi tidak hanya itu, kita mau membawa mereka kepada sebuah identitas yang jauh lebih luas, yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih luhur. Kepada apa, Pak William? Ya, nah, saya mengusulkan kita bersama-sama bertobat tadi supaya kita bergerak dari digital identity to kingdom identity. From digital identity to kingdom identity, apa itu? Ya, kenapa digital identity?
Sekarang anak-anak remaja kita punya masalah sangat besar karena atensi yang direbut oleh media. Mereka kehilangan identitasnya. Mereka nggak kenal siapa mereka. Mereka nggak tahu apa yang jadi Karena kekuatan. mereka direbut oleh digital ya. Iya, mereka nggak tahu apa yang kekuatan mereka. Mereka nggak tahu mereka kelebihannya apa. Karena jadi fragile. Mereka lebih banyak membanding-bandingkan. Padahal ada lagunya ya Bu ya. Iya, ojo banding-bandingke. Heeh. Ojo dibanding-bandingke. Tapi yang mereka lakukan setiap waktu mereka Betul, doom betul. scrolling, Persis, tiap kali betul. mereka membaca atau melihat media sosial, they start comparing. Padahal they should stop comparing. Mereka harus berhenti comparing and start becoming. Start becoming. Mereka harus mulai melihat bahwa waktu mereka membandingkan diri dengan begitu banyak di luar sana, yang ada adalah mereka menjadi minder. Mereka merasa bahwa I'm not that good. Oleh tayangan 30 detik. Padahal 30 detik yang ditampilkan oleh si presenter atau influencer itu adalah the best 30 second yang sudah diedit berkali-kali, ya. Dan ini yang the best 30. Iya. Mereka nggak tahu di belakang itu ada sesuatu kayak yang apa? terlihat. Iya, betul. Kalau dulu kita bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita. Iya. Sekarang profil sebelah lebih perfect daripada profil kita. Ya. Padahal profil yang perfect itu adalah kemasan. Sesuatu yang mereka kemas begitu indah untuk menarik perhatian. Nah, inilah membuat mereka jadi galau. Apalagi remaja juga sedang mencari identitas. Mereka lagi mau tahu nih. Nah, cari tahunya dari mana? Ya kalau akhirnya banyak dari digital, akhirnya mereka ketemunya dari itu semua. Dan they cannot stop untuk comparing. Nah, disitulah presence kita hadir. Disitulah kita membantu mereka untuk redefine their identity. Bahwa kamu itu unique not because of apa yang kamu tampilkan. Bukan karena apa yang kamu pakai. Bukan apa yang kamu punya. Bukan apa yang kamu hebat yang kamu tonjolkan. Tapi you are just you, the way you are because I love you and God love you. Itu identitas yang kita harus bangun dan kita ajak dia untuk kenali sama-sama. Ya, karena zaman sekarang we need to found our identity. Kita harus cari supaya ketemu identitas. Tapi Alkitab sudah sejak dulu bilang your identity is given. Ada anugerah yang Tuhan berikan. Tapi mengapa itu tampak seolah-olah kurang bagus apa kurang oke sehingga orang Keren ya Bu. ya sehingga orang even mungkin jangan-jangan termasuk orang tua Ya. tanpa sadar bahwa seolah-olah apa yang ditampilkan, citra yang ditampilkan oleh media sosial, profil tetangga itu yang membentuk citra dirinya, citra anak-anaknya. Ya. Seharusnya kan tidak. Betul. Tetapi seolah-olah apa yang sudah Kristus berikan, kamu berharga, kamu bernilai, God loves you, it's enough, more than anything. Tapi justru itu enggak. Karena jangan-jangan juga mungkin apa dimulai dari orang tua juga. Ya. Balik lagi ya Bu ya, bertobat orang tuanya. Tadi Mbak Bila bagus sekali mengatakan stop comparing. Ya. Start Anakmu dengan becoming. start becoming. Lalu bagaimana orang tua dibantu juga begitu ya, agar juga menolong anaknya from digital identity to kingdom identity. Kingdom di sini dalam artian kerajaan Allah. Ya, ini saya pikir isu yang penting Bu, bahwa hal yang sepertinya sederhana ya, internet addiction tadi, digital, yang sepertinya udahlah kita nggak bisa handle. Tapi ini sesungguhnya memuridkan kita, yang akhirnya membawa kita bergeser dari panggilan Tuhan. Nah, kenapa begitu? Dalam pelayanan saya sebagai konselor dan ahli dalam career development, psikologi perkembangan karir, ya, ada banyak orang-orang dewasa, bahkan mereka yang sudah sukses, ini menjadi seseorang yang kehilangan dirinya dan bingung tentang identitasnya. Padahal sudah sukses. Padahal sudah sukses. Oke. Dia
kebingungan dengan apa identitasnya, karena identitasnya bukan dibangun dari apa yang ada dari dalam, tapi dibangun dari luar. Apa pengakuan orang, Ya. berapa banyak like, Ya. kalau peneliti seperti saya, berapa banyak kutipannya, berapa banyak referensinya, berapa banyak orang yang merujuk dia. Kita terbentuk dan kita terpola dengan apa kata orang tentang diri kita. Bukan tentang apa yang Tuhan lihat dan apa yang kita kenal dan kita sadari tentang diri kita. Nah, saya pinjam satu istilah dalam psikologi karir yang namanya ikigai. Ini konsep Jepang, ya. Orang-orang Jepang ini diteliti, kenapa mereka bisa jadi centenarians, orang-orang yang hidup lebih dari 100 tahun, umur panjang, Ya. umur panjang, bahagia, sejahtera. What is the secret? Ternyata ketemu bahwa rahasianya itu waktu mereka bisa menemukan ikigai mereka, yaitu passion, apa yang mereka sukai. Lalu itu juga masuk kepada strength, apa yang paling bisa mereka lakukan. Lalu yang ketiga, purpose, apa yang dibutuhkan oleh dunia, mission kalau dalam istilah Oke, Kristen, oke. atau profession, apa yang bisa menghidupi dia. Nah, banyak orang-orang sekarang yang akhirnya waktu dia berjuang membangun identitas dirinya, kehilangan ikigainya. Sehingga gampang goyah dengan berbagai keadaan. Begitu sesuatu yang besar datang, Fondasinya. COVID misalnya waktu datang, pekerjaan dia, profesi dia itu semua runtuh. Karena pekerjaan yang dulunya ada, sekarang jadi nggak ada. Bahkan di zaman sekarang, pekerjaan yang dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Kenapa? Karena berfokus pada apa yang di luar, yaitu job, profession. Bukan fokus kepada apa yang ada di dalamnya, yaitu apa passion dia, apa yang menjadi skill dia, apa yang menjadi karakter dia, apa yang menjadi calling dia dari Tuhan. Karena kalau itu semua yang ada di dalam keluar, itu menjadi sesuatu yang memancar, yang sumbernya dari Tuhan dan tidak akan pernah berhenti. Itulah yang saya bilang itu penting sekali dibentuk, bukan identity is formed, not just being found. Jadi bukan cuma ditemukan tetapi dibentuk. Dibentuk lewat relasi kita dengan Tuhan, Oke. lewat berarti- tahapan-tahapan yang harus kita jalanin. Oke. Tahapan-tahapan apa yang perlu kita jalani berarti? Ya, tadi kalau Membentuknya. ya. Ya. Dari apa tadi? Digital identity Yes. menuju ke Kingdom. kingdom identity. Nah, 5 lagi Bu, saya senang dengan angka 5 ya. Tadi Panca. 5 ya, panca. Kalau tadi 5 digital maturity, Ya. yang kedua kita bicara tentang 5 sacred time, relation, Yes. 5 relation. Ya. Ini masuk ke 5 identity. Nah, kita akan bergerak pertama dari reflected identity. Not true identity, reflected. Karena identitas kita direfleksi dari sosmed kita. Identitas kita reflect dari likes kita. Identity kita reflect dari apa kata orang tentang kita. Itu reflected, not real identity. Masuk kedua, kita harus sadar our real identity is a broken identity. Oke. Fractured identity. Manusia Our berdosa. Ya. Ya, Ibu lebih Iya, paham iya, iya. bagaimana kita dalam keberdosaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, disitulah kita masuk, waktu kita sadar kita manusia berdosa, kita masuk kepada tahapan yang ketiga, redeem identity. Identitas yang sudah ditebus oleh Kristus, yang walaupun apa kata dunia, yang penting adalah apa kata Tuhan tentang saya. Nah, disitulah akhirnya dari redeem, baru dia punya renew identity. Identitas yang baru, yang ternyata seperti tadi percakapan saya dengan Marvel, kita bisa temukan bersama. Ternyata selain kamu anak Tuhan, kamu juga anak yang kritis. Anak yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang kecil dalam kehidupan. Anak yang memang gak banyak ngomong, tapi berpikir dengan mendalam, dan refleksinya itu menjadikan sesuatu yang deep dan very meaningful. Nah, disitulah dia melihat, oh, I am renew identity. Waktu dia renew, maka bersama-sama dengan orang tuanya yang sudah ditebus juga,
kita akan masuk kepada kingdom identity. Kita melihat kalau kita udah punya identitas yang baru, apa yang kita bisa lakukan bersama-sama? Apa yang kita bisa ubah kepada dunia ini? Dan disitulah digital parenting kita manfaatkan sedemikian rupa, segala kekayaan internet, segala sosial media, kita manfaatkan dengan optimal mungkin. Buat apa? Buat kingdom identity. Berarti itu instrumennya, Itu sarananya, sarana. alat saja Alatnya. menuju satu tujuan. Alat-alat ini mau kita pakai untuk tujuan apa? Kita hidup di zaman yang tidak ada zaman yang lebih beruntung dari zaman sekarang, Ibu. Why? We have all the tool we need. Oke. Waktu zaman dulu orang struggling mau berangkat dari satu tempat lain, nggak ada yang namanya roda. Muncul roda. Abis roda kita masuk ke industri, bahwa nggak cuma satu-satu tapi bisa mass production. Yes. Sekarang kita masuk ke era informasi. Tidak ada batas buat pengetahuan. Tidak ada batas buat informasi. Semua ada di dalam genggaman tangan kita. Iklan, Ibu. Hanya dalam sentuhan saja. Tapi kita nggak manfaatkan. Malah kita membatasi. Teknologi harus dimanfaatkan. Seoptimal mungkin, semaksimal mungkin. Tapi dengan terang firman Tuhan. Nah, sampai ke sana memang kan membutuhkan pengetahuan dan skill yang sangat mumpuni kan, Pak Ya, William. ya. Menyadari bahwa ini source yang besar, tapi bagaimana memanfaatkannya. Ada begitu banyak orang, ya sekedar informasi, tetapi dia tidak tahu bagaimana memanfaatkannya. Ya. Jadinya hanya di Permukaan saja. ya, bahkan diserap begitu aja, tapi tidak tahu bagaimana mengoptimalkannya, menggunakannya itu dengan powerful, gitu ya. Jadi selain fondasinya menjadi PR, tetapi juga mengasah kemampuan pengetahuan dan skillnya ya Pak William. Ya. Di era yang demikian sangat challenging ini. Kalau begitu Pak William, di digital parenting, pesan ataupun Pak William bisa mengkristalkan ini dari segmen pertama sampai segmen ketiga kepada para sahabat YKB TV yang menyaksikan, yang juga sedang bergumul yang sama. Sama, Ibu. Siap. Mari silakan. Baik. Pak William. Ya, Bapak Ibu sekalian, izin saya menutup dengan 3 kalimat sederhana. Mari kita bergerak bersama-sama dan bertobat sama-sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Seperti Bapak Ibu, saya juga adalah orang tua. Kita mulai dari perubahan pola pikir. From information to transformation. Ya, kita berbarui cara berpikir kita. Tidak cukup informasi saja, tapi harus ada transformasi. Yang kedua, mari kita bergerak dari screen time kepada sacred time. Supaya kita bisa memperdalam relasi kita dengan anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah mari kita bergerak dari digital identity to kingdom identity. Supaya kita punya identitas yang kuat. Dan Bapak Ibu, terakhir, pesan sponsor saya adalah jangan malu belajar dari anak kita. Anak kita itu adalah digital native. Mereka warga negara kerajaan digital. Kita ini imigran. Jadi harusnya imigrannya belajar sama native-nya. It's okay to being it's okay for being vulnerable. Nggak apa-apa kalau kita nggak tahu, tapi kita punya sesuatu yang mereka nggak punya. Kita punya wisdom. Bayangkan, waktu information yang begitu kaya dari mereka yang ada digital, kita tarik, kita gabungkan dengan wisdom yang kita dapat dari surga. Wah, this is the key to kingdom identity. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, para sahabat, jadi jangan malu ya belajar dari anak dan menunjukkan kerapuhan kita, tetapi kita juga punya kekuatan, kita punya wisdom, ya. Jadi ketika kita berani rapuh, tapi juga sekaligus mereka melihat dan mengalami sendiri kesediaan kita mau hidup tambah hari tambah hikmat, itu justru menjadi kekuatan yang sangat besar. Amin. Terima kasih Pak William Gunawan untuk kesediaan pada program ini, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat, tentu saja dapat secara gratis, cuma-cuma dapat menyebarkannya kepada sebanyak mungkin orang, dipercakapkan lagi,
diobrolin begitu ya, didiskusikan juga oke banget ya di keluarga, lalu kemudian dijadikan topik juga bisa menarik ya di gereja dalam program-program ya seputar parenting dan sebagainya, sehingga ini boleh sungguh menjadi berkat. Dan sahabat dapat memberikan saran masukan kepada kami di nomor 081281889191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.